Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati dan membangun iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting, lebih dahulu saya akan mengajak kita semua, mari kita akan angkat suara kita akan memuji dan bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah segalanya abadi, biarlah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Biarlah segalanya abadi, seperti air madu dari batu karang, dicuci air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicuci air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicuci air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicuci air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicuci air madu yang manis, dicuci air madu yang manis. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia adil, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami sungguh berterima kasih buat kasih-Mu yang mulia dan agung dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami siapkan hati kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berhembus di atas firman-Mu, urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Mudahkan juga hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap yaitu kita semua baik-baik, sehat-sehat, dan terutama yaitu kita juga selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita, dan selalu kita tahu bahwa Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita ataupun melupakan kita. Begitu baiknya Tuhan kita. Berapa jauh dalam kesusahan kita, berapa jauh pelanggaran kita, berapa jauh dosa kita, Dia tetap menyertai kita. Karena Tuhan itu sangat ingin untuk kita balik lagi kepada Dia. Begitu baik Tuhan kita. Amin sekalian. Ya, dari sebab itu saya pikir ini adalah topik yang bagus sekali, yaitu mengenai ibu-ibu tunggal atau juga yaitu orang tua tunggal. Yaitu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Amin saudara sekalian. Dan saya secara pribadi sangat-sangat kagum dan sangat-sangat yaitu menghormati setiap ibu tunggal. Karena saya tahu secara umum mengasuh anak itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi saya boleh katakan adalah hal yang sulit. Apalagi kalau kita harus yaitu menjadi orang tua tunggal. Dan menurut pengalaman saya menjadi orang tua tunggal itu ya jauh lebih sulit ya, karena Anda menjadi seorang ibu yang mengayomi, yang harus mengayomi anak-anak saudara, dan juga saudara akan menjadi seorang bapak atau kepala keluarga. Dan saya tahu betapa besar dan beratnya untuk setiap ibu tunggal, yaitu yang mengemban dua posisi ini, yaitu sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang ayah. Dan saya percaya Tuhan sendiri telah mempercayakan Anda untuk mengembalakan. Ini yang saudara saya garis bawahi. Yaitu Tuhan itu mempercayakan saudara, percaya kita semua untuk mengembalakan kehidupan anak-anak kita. Yaitu karena kita mempunyai tugas, yaitu untuk saudara, yaitu membentuk anak kita, mendidik anak kita, membesarkan anak kita. Dan juga dalam waktu bersamaan, yaitu membangun rasa lapar mereka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya tahu itu nggak mudah, terutama yaitu karena kita masing-masing, yaitu semua setiap orang lah, setiap pribadi, masih ada perjalanan pertumbuhan rohani, dan seringkali kita juga mendapatkan ibu tunggal ya, nggak terlalu banyak orang yaitu mendukung mereka atau menasihati mereka secara ilahi. Dari sebab itu saya perhatikan dalam kehidupan saya sendiri, yaitu beberapa hal yang kita harus selalu ingat ya. Sebagai orang tua tunggal, nomor satu, bahwa Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta kita semua, dan Tuhan itu mau dan sedang dan terus yaitu memulihkan saudara dan saya. Ya, karena Yesus Kristus memiliki kepedulian yang sangat khusus terhadap para ibu yang membesarkan anak-anak sendirian, maksud secara sendirian. Seringkali kita merasa sendirian menghadapi dunia ini dan menanggung semua tanggung jawab yang besar sebagai ibu tunggal. Seringkali juga seorang ibu tunggal itu terjebak dalam kesibukannya sehari-hari sebagai orang tua. Yaitu saudara kita harus menyiapkan makanan, mengajak anak itu belajar, mengerjakan pekerjaan rumah, udah gitu menghadiri pertemuan-pertemuan orang tua di sekolah, dan juga yaitu membersihkan setiap rumah tangga kita masing-masing. Setelah itu juga di atas itu kita harus menetapkan batasan-batasan. Artinya yaitu setiap rumah tangga pasti ada peraturannya masing-masing. Dan juga mendisiplinkan mereka, apalagi kalau mereka sudah
menanjak dewasa, seperti udah SMP, SMA, universitas, apalagi nanti kalau mereka yaitu sedang mencari pasangan hidup, wah kayaknya ini beban di atas beban ya. Dan belum lagi di samping itu yaitu orang tua tunggal, kebanyakan mereka tuh harus bekerja dan kita harus mencari nafkah dan juga mencari, ya itu udah pasti ya, ekonomi kita sendiri yang tanggung, meskipun kadangkala ada juga yaitu yang suami seharusnya menunjang kehidupan daripada anak-anak, tapi tidak jarang yaitu di mana tanggung jawab itu dibebankan kepada ibunya, dan itu adalah nggak mudah. Maka itu menjadi sebuah beban tersendiri ya, bahwa setiap hari kita berpikir saya nggak boleh sakit, saya harus tetap kuat, saya harus yaitu karena saya nggak mau sampai anak saya terlantar, saya nggak mau sampai anak saya sakit, apalagi kalau mereka masih kecil. Itu pikiran kita tuh enggak, saya harus tetap berjuang mati-matian yaitu demi kehidupan daripada anak-anak kita semua. Semua ini yang apa saya bicarakan adalah sebetulnya kenyataan daripada kehidupan setiap orang tua tunggal, terutama yaitu yang saya bicarakan sore hari ini yaitu menjadi seorang ibu tunggal. Namun saudara, yaitu sebetulnya prioritas terbesar kita, saya tahu itu nggak salah ya, tetapi prioritas terbesar kita sebetulnya adalah sebagai orang tua tunggal atau setiap orang tua adalah nomor satu Tuhan kita. Itu prioritas kita. Nomor satu Tuhan, terus yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, dan setelah itu yaitu kita memberi waktu kita kepada Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk merenungkannya bukan hanya membaca, tapi merenungkannya itu pagi, siang, dan malam. Membenamkan diri kita dalam kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Dan Dia tidak pernah yaitu meninggalkan atau melupakan kita semua. Ya. Kita lihat di dalam kitab Bilangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Saya selalu mengatakan, Tuhan, saya percaya kamu yang berjalan depan saya. Dia sendiri yang menyertai engkau. Dan saya mengatakan, benar Tuhan, kamu yang menyertai saya. Manusia, ya kita nggak bisa andalin manusia. Tapi saya bisa mengandalkan kamu Tuhan, bahwa engkau yang menyertai saya. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya selalu mengatakan, meskipun saya sendirian Tuhan, tapi saya tahu engkau tidak pernah membiarkan saya dan engkau tidak pernah meninggalkan saya. Dari sebab itu Tuhan katakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Yaitu itu yang Tuhan katakan, jangan takut, jangan patah hati, maksudnya jangan yaitu putus asa, jangan. Karena Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya. Amin. Dan dikatakan yaitu Matius 6 ayat 25 ini juga saya lihat yaitu sambungannya ya, kalau saya mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, karena itu aku berkata kepada kamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena seringkali kita khawatir mengenai hidup kita sendiri, belum lagi beban daripada kekhawatiran kita akan masa depan daripada anak-anak kita. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, yaitu bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, yaitu boleh saya tambahkan apa yang terjadi akan hari esok, apakah kita sanggup untuk menyekolahkan anak-anak kita, apakah kita sanggup menghadapi yaitu hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tapi ini kata Tuhan, akan tetapi Bapamu di sorga itu yang tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Saya sangat-sangat puji Tuhan banget ya, bahwa Yesus sendiri mengatakan kepada kita, Bapamu loh, dia bilang kayak gitu. Kamu punya Bapa. Dia bilang bukan hanya Bapanya daripada Yesus, dia kata kepada kita semua, Bapa kamu. Dia bilang yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, nah ini syaratnya. Sederhana sekali, Yesus mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang saya mau saudara garis bawahi. Yaitu mari kita cari Tuhan kita, mari kita cari kebenaran. Gimana kita tahu kebenaran? Mari kita baca firman Tuhan, selidiki firman Tuhan.
maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Dan itu saudara yang saya katakan, firman itu menjadi darah dan daging kita. Bukan hanya kita hafalin saja, tapi yaitu biarlah firman itu membentuk setiap bagian daripada kehidupan kita. Kalau saya boleh katakan setiap sel daripada tubuh kita itu adalah tulisannya firman Tuhan. Artinya kita mati dan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Karena saya tahu yaitu di dalam kehidupan kita sebagai orang tua tunggal ya, saya tahulah saudara, kita harus melawan yaitu kemauan daging kita atau kelemahan daripada kita sendiri. Dan seringkali yaitu kita menekan emosi kita dalam-dalam, jangan sampai meledak di depan anak kita. Dan selalu kita mendahulukan anak-anak kita dan mengubur yaitu segala sesuatu kebutuhan kita secara pribadi atau emosi kita pendam jauh-jauh ya. Atau dengan kata lain kita mengatakan, pokoknya asal anak saya makan nggak apa-apa, kita nggak makan nggak apa-apa, asal anak saya makan. Saya nggak usah pakai baju baru nggak apa-apa, asal anak saya memiliki seragam sekolah yang tetap rapih, yaitu layak untuk dipakai. Salahkah ini? Sama sekali tidak salah. Ya, tapi itu saudara yang saya mau tekankan bagi saudara, saya mau dorong bagi saudara, yaitu untuk memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan rohani saudara itu sangat-sangat penting. Pemulihan daripada jiwa saudara, ya siapa sih orang tua tunggal yang nggak terluka? Pasti terluka. Itu yang saya mau tekankan sore hari ini. Nah itu pemulihan daripada jiwa saudara itu sangat-sangat penting sekali. Perubahan akan pikiran kita yang untuk menyesuaikan dengan firman Tuhan itu sangat-sangat penting sekali. Ya, karena secara kekuatan, saya tahulah saudara, nggak ada manusia mampu menghilangkan kekecewaan, apalagi pahitnya hati, apalagi kesedihan yang dalam, yang kadang-kadang orang bilang, saya pun dulu nggak tahu, ya air mata dia udah nggak ada air mata lagi, karena saking udah nggak tahu berapa dalam, itu sampai air mata tuh nggak ada air mata lagi. Apalagi marah yang terpendam atau kepahitan yang begitu pahit itu udah nggak ada kata-kata lagi. Tapi yaitu apa yang terjadi, makanya seringkali ibu tunggal itu dia menghindari yaitu pertemuan keluarga. Kan daripada malu lebih baik udah kita hindarin aja. Atau yaitu tanpa kita sadar kita sering terpancing. Yaitu dengan sedikit aja kita mudah jadi emosi, kita mudah tersinggung, ataupun yaitu hal-hal sesuatu yaitu yang membuat kita mengingat masa lalu itu akan menggores hati kita lagi. Dan yang menyedihkan dari semua ini apa saudara? Yaitu anak-anak kita melihat itu semua. Dan tanpa kita sadari, yaitu perasaan kita itu tersalur kepada anak-anak kita. Nah itu yang jangan sampai hal itu terjadi. Saya tahu sulit, tapi kita bisa dalam Tuhan. Saya percaya Yesus mau membantu saudara. Pada saat ini banyak saya harap yaitu melalui ini saudara bisa share sama teman-teman saudara mengenai yaitu apa yang saya akan bagikan sore hari ini, apa yang saya sedang bagikan. Itu karena penting yaitu untuk kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Setiap pagi saudara, yaitu sebelum kita sibuk dengan siapin makanan, siapin anak kita sekolah, nomor satu berikan yaitu sesaat aja. Berikan waktu kita kepada Tuhan. Ya, izinkan Tuhan yaitu mengisi hati kita, menyegarkan hati kita dengan dikatakan kasihnya itu baru setiap pagi. Artinya kemarin ya udah lewat. Sekarang saya butuh kekuatan, yaitu saya diberikan Tuhan baru setiap pagi. Baca firman Tuhan. Berikan yaitu satu, umumnya saudara bilang, aduh saya sibuk banget gitu. Baca aja satu fatsal, tapi continuous. Yaitu saudara yaitu terus berkelanjutan. Baca yaitu kayak kitab Amsal, satu fatsal aja. Mazmur satu fatsal aja. Baca dari yaitu mengenai perjanjian baru. Saya selalu baca yaitu mengenai Yesus. Itu udah berkali-kali. Kalau saya putus asa dan segala sesuatu, nomor satu saya cari yaitu mengenai apa yang Yesus katakan di Matius, di Lukas, ya, di Yohanes, di Markus, kisah para rasul itu nomor satu saya cari. Ada kata-kata yang saya nggak bisa bicara lagi. Saya lihat di Mazmur doanya gimana. Itu yang saya lakukan setiap hari, ya. Dan kita nomor satu yaitu izinkan Tuhan yaitu memulihkan saudara.
Izinkan firman yang bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya sendiri ya, saya bilang, Tuhan saya sakit hati, tapi saya mau Tuhan mengampuni. Dan saya mau Engkau yaitu tinggal di dalam saya. Dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus, Engkau memulihkan saya. Pulihkan saya Tuhan. Saya percaya dengan iman Engkau memulihkan saya. Itu terus saudara. Ya. Dan kalau kita ikutin perasaan kita, enggak ada habisnya. Tapi kita mau kita bertumbuh, yaitu dewasa secara rohani dan berhasil. Sehingga anak-anak kita berhasil. Ya. Dan dikatakan di dalam Bilangan 10 ayat 17 ya. Ini luar biasa. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 18 saudara lihat. Yang membela hak anak yatim. Saudara, luar biasa ya. Anak yatim di sini dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Makanya saya bilang, Tuhan yaitu ada khusus kepedulian bagi setiap anak yatim maupun setiap janda. Ya, saya peringatkan saudara mengenai Hagar, saudara bisa baca sendiri perjanjian lama. Terus di Mazmur 10 ayat 14, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Kita lemah, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada dunia, tapi serahkan pada Tuhan. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Wow. Penolong anak kita, meskipun gak ada ayahnya, tapi yaitu Tuhan menjadi penolong anak setiap anak yatim. Mazmur 68 ayat 6 ya, bahasa Indonesia, dikatakan Bapa bagi anak yatim, dan pelindung bagi para janda, itulah Allah kediamannya yang kudus. Wow, itu luar biasa ya. Saya sangat-sangat mengucap syukur dikatakan dia pelindung bagi setiap para janda. Yaitu kesalahan saudara bisa, kesalahan orang lain bisa. Apapun saudara, jika saudara adalah seorang janda, yaitu dikatakan bahwa Allah lah. Dia bilang, Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediaman yang kudus. Luar biasa. Jadi puji Tuhan ya, saya sangat mendorong saudara, jangan putus asa, datang kepada Tuhan. Itu karena dia pelindung daripada setiap para janda, setiap daripada ibu tunggal, setiap daripada anak-anak yatim. Nomor 2 yang kita harus ingat, yaitu Tuhan menggunakan anak-anak Anda, Tuhan menggunakan anak kita semua untuk memuridkan dan membentuk kita. Haleluya, amin. Tuhan memakai yaitu anak dengan caranya sendiri, caranya Tuhan ya. Itu sangat radikal sendiri, sangat radikal untuk membentuk karakter Kristus di dalam siapa? Nomor 1 di dalam diri kita. Umpamanya, yaitu apakah kita menyadari, yaitu sebetulnya kita belajar atau lebih mengerti, ini saya pribadi ya, saya lebih mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan waktu saya memiliki seorang anak. Ya maksudnya bener nggak? Sebandel-bandelnya anak kita, aduh kayaknya luluh nih hati kita. Udah di ngomelin, kita hanya yang sedih. Bukan anak yang nangis, kita balik badan kita. Jadi kita lihat di sini, sebetulnya kita belajar semuanya itu dengan Tuhan tuh luar biasa ya. Justru kita punya anak, kita belajar apa artinya kasih, kita belajar artinya kesabaran, kita belajar apa artinya yaitu memberi kesempatan kepada, dengan kita memberi kesempatan kita belajar, kita bilang aduh ilah Tuhan tuh gimana ya, anak kita aja kita lebih besar lagi Tuhan mengasihi kita ya. Kita mengerti tentang apa itu pengampunan, segala sesuatu yang kita mengerti dengan kita mempunyai seorang anak. Seperti dari sebab itu kita dibentuk. Dan kepolosan mereka, yaitu kita belajar juga tentang Tuhan. Umpamanya dia sakit, dia ketakutan, nggak boleh berbohong. Kita mengatakan nggak boleh bohong ya kamu ya. Kita bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Itu berapa kali kita berbohong. Umpamanya seperti waktu itu anak saya sakit. Dia bilang, aduh sakit. Saya bilang, oke kita doa. Terus begitu malamnya udah doa, udah habis doa amin. Saya langsung tanya sama anak saya, bilang, masih sakit nggak? Terus dia bilang, loh kan mama doa, artinya udah sembuh, aku tuh udah sembuh. Saya bilang, aduh God bilang forgive me dah. Ampuni saya dah Tuhan. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya anak kita itu memberikan kita yaitu
pelajaran di mana kita sebetulnya kita bisa mengikuti itu seperti yang ditunjukkan, yaitu kalau saudara lihat, yaitu di kitab Matius 18 ya, saudara lihat, yaitu kalau saudara lihat, yaitu bagaimana anak itu menjalani, yaitu dengan kerendahan hati mereka. Yaitu kenapa? Yaitu karena mereka menyadari sepenuhnya, mereka nggak bisa melakukan, mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti kita belajar, yaitu apa artinya, yaitu percaya kepada Tuhan sepenuhnya, yaitu belajar melewati anak kita. Kita bohongin aja dia percaya, ya kan? Nah seharusnya apalagi Tuhan kita yang nggak pernah bohong. Dia juga bergantung kepada orang tuanya. Itu sebetulnya Tuhan mengajari kita untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, benar nggak? Mereka tuh polos, mudah diajari. Seharusnya kita nih karena udah kepinteran, kepolosannya udah banyak tercemar. Sebetulnya kita harusnya polos, seperti anak itu mudah diajari. Dan mereka biar kita pukul, kita jitak, kita cubit, kita marahin. Coba, anaknya kan nggak mungkin diemin orang tuanya sampai sejam. Ada nggak sih di sini yang diemin orang tuanya sejam? Nggak ada. Orang tuanya masih kesel, tapi anaknya justru mama gitu. Kita langsung bilang, apa sih? Udah diem. Dia tadi tetap aja kan, mama gitu. Jadi intinya apa? Yaitu kita tuh belajar. Mereka tuh nggak pendendam sama sekali, nggak pendendam. Makanya waktu Yesus mengajari itu, saya ketawa, saya juga nangis juga. Saya bilang, aduh Tuhan, ini orang ya, kita tuh yang belajar tuh kita tuh banyak daripada anak tersebut. Makanya waktu muridnya menanyakan kepada Yesus, yaitu siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yang tadi saya bilang di Matius 18 ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3 lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ialah yang menyambut aku. Amin. Jadi kita lihat Tuhan memakai orang tua untuk memuridkan juga dan juga mengembalakan. Dalam satu sisi demikian kita belajar, dalam satu sisi Tuhan memakai orang tua untuk memuridkan dan mengembalakan. Ya, memang tidak tertulis, yaitu dengan jelas bahwa orang tua itu mengembalakan dan memuridkan anaknya. Sebetulnya yaitu apa yang kita lakukan ialah kita membesarkan anak kita dalam waktu yang bersamaan, yaitu kita juga memuridkan mereka menjadi murid Yesus Kristus. Ya ini yang saya sendiri ya. Saya pikir karena setiap kali kita yaitu mengasuh, dengan kita membesarkan anak kita, mengasuh anak kita, yaitu apa yang kita lakukan, yaitu sebetulnya saat itu kita sedang mendidik mereka atau memuridkan mereka menjadi murid Kristus. Benar nggak ya? Setiap kali kita mendidik anak kita atau memuridkan anak kita menjadi seperti Yesus, seperti apa yang kita lakukan ialah pada saat itu kita sedang mengasuh anak kita sendiri atau kita sedang membesarkan anak kita secara jasmani maupun secara rohani maupun secara pikiran mereka. Ketika kita mendisiplinkan anak kita, yaitu karena keputusan mereka yang salah atau karena kelakuan mereka yang buruk atau sikap mereka yang buruk, apa yang kita lakukan sebetulnya? Kita bukan hanya mengasuh atau mendewasakan mereka, tapi kita mengajari mereka, ya. Yaitu apa yang kita lakukan, kita sedang memuridkan mereka menjadi seorang murid Kristus yang baik. Yaitu karena itu penting, saudara, yaitu untuk firman nomor 1 mengendalikan diri kita. Firman mengendalikan jiwa kita, firman mengendalikan emosi kita, firman mengendalikan pikiran kita. Yaitu supaya kita dapat mengajari, mendisiplinkan mereka dan bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, yaitu apa yang kita lakukan, kita membentuk mereka untuk memiliki karakter-karakter Kristus. Ya, penting kan? Kita nggak pikir segitu jauh. Sebetulnya apa yang kita lakukan sejak dari mereka umur 0 di tangan kita, Tuhan mempercayakan kita akan anak tersebut. Dan Tuhan mau yaitu kita membentuk mereka memiliki karakter Kristus. Sehingga satu hari kelak, waktunya Tuhan, yaitu itu terserah daripada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau pakai mereka untuk, bisa aja, bukan artinya semua jadi pendeta, penginjil, tapi bisa aja di lapangan marketing, di
dimanapun mereka berada, tapi mereka sudah memiliki karakter Kristus yang kuat, sehingga mereka siap untuk dipakai Tuhan dengan lebih lagi luar biasa. Itu saudara. Setiap perkataan, perilaku, pemikiran, interaksi kita dengan anak kita adalah kesempatan bagi kita untuk memberi teladan tentang apa artinya hidup sebagai seseorang yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi mereka lihat dalam waktu persamaan gimana, karena anak itu akan lihat perubahan, nomor satu perubahan kita, anak itu pasti akan lihat. Jadi dari sebut apa artinya sebagai yaitu seorang dibentuk oleh Tuhan, ya, dan berusaha untuk dalam waktu yang bersamaan kita menghidupi atau menghayati karakter Tuhan di dalam dunia gelap ini. Jadi adalah baik untuk kita terbuka dengan anak kita, yaitu kita nggak usah, oh gini gitu, enggak. Anak itu tahu kok, dia memiliki perasaan, dia bisa lihat mimik wajah kita apa segala sesuatu. Dia lihat kita marah, dulu gimana cara marah kita, sekarang gimana cara marah kita, dan gimana waktu kita berdoa sama-sama kita bisa bilang, Tuhan saya kesel, tapi Tuhan saya mau hari ini mengampuni si A, si B, si C. Itu dia tahu, dia dengar, dia belajar. Dia tahu bagaimana untuk menerapkan firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan dia. Makanya saudara, yaitu saya katakan sebetulnya banyak sekali anak-anak dalam asuhan ibu tunggal yang di dalam Tuhan tuh banyak yang berhasil saudara. Dan mereka memiliki karakter yang luar biasa karena mereka akan menjadi lebih dewasa lagi, kuat di dalam Tuhan. Ya, ketika kita memahami kebenaran ini, kita adalah pelaku firman Tuhan. Benar. Waktu dalam rumah tangga sendiri ya, saudara adalah pelaku firman Tuhan di mana kita sebagai orang tua yaitu memuridkan anak-anak tersebut, mengasuh anak-anak tersebut dan mendisiplinkan anak-anak tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Wow. Benar, itu luar biasa. Dari sebab itu panggilan ibu tunggal. Bukan artinya saudara ditakdirkan jadi ibu tunggal, enggak. Tetapi meskipun saudara sebagai ibu tunggal, panggilan Tuhan itu luar biasa dalam saudara. Amin. Dan saya dari sebab itu saya sangat menghormati setiap ibu tunggal. Saya mengatakan itu demikian karena enggak gampang ini semuanya. Peran setiap orang tua itu terlebih lagi, yaitu bagi setiap ibu tunggal adalah sekali lagi mengembalakan, memuridkan anak-anak kita sendiri sesuai dengan firman Tuhan untuk memimpin mereka dalam perjalanan iman mereka bersama Yesus. Mereka akan belajar iman saudara, mereka akan menerima iman saudara, mengopi ya kayak fotokopi iman saudara itu nggak bisa dibelajarin di dalam kelas sekolah minggu, tapi dia bisa belajar apa itu iman karena dia lihat sendiri saudara adalah contoh yang hidup. Bisa ikutin saya. Abraham tuh di firman, tapi dia melihat bagaimana kesulitan saudara, bagaimana saudara melewati kesulitan saudara bersama Yesus. Saudara adalah contoh yang hidup. Itu sangat berharga sekali saudara. Ya, mari kita sama-sama saudara, yaitu makanya sebab itu saya bilang jangan putus asa. Dikatakan tegakkan badanmu, ya, angkat kepala saudara. Mari kita bersama-sama yaitu mengajarkan landasan firman Tuhan yang kuat dan kehidupan doa yang aktif dan terus semangat. Karena saya tahu perjuangan saudara itu tidak sia-sia. Ya, dimulai dari hati kita dengan Tuhan. Amin saudara. Yaitu sampai situ saja dan saya harap yaitu ini sederhana sekali dan kita hadapi setiap hari. Tapi saya harap ini semua dapat membantu saudara. Di gereja ini ada setiap pagi saudara, hari Senin, Rabu, dan setiap hari Jumat di mana kita ada doa pagi. Yaitu saudara bisa lihat Zoom-nya melalui saudara barangkali. Yaitu saudara bisa langsung masuk jam 5 pagi sampai jam 5.30. Doa kita hanya sederhana, yaitu untuk saling mendukung. Kita doa mengenai kebutuhan kita, terus kesehatan, dan terutama yaitu untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita semua. So, janganlah kita malu, come and join. Kalau saudara mengatakan, tapi saya nggak ibu tunggal, nggak apa-apa. Yaitu mari kita join sama-sama, saling mendukung dalam Tuhan, itu jauh lebih penting. Amin saudara. Saya akan tutup dalam doa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan sungguh baik Tuhan. Kami tahu dunia ini sangat besar, dunia ini sangat gelap,
tapi firman-Mu sendiri mengatakan Engkau adalah Bapa daripada setiap anak yatim. Yaitu apapun keadaan anak yatim, Engkau adalah Bapa daripada dan setiap anak yatim. Engkau adalah kepala rumah tangga daripada setiap ibu-ibu janda. Engkau adalah penolong daripada setiap ibu-ibu janda atau setiap ibu-ibu tunggal dimanapun mereka berada Tuhan. Saya berdoa untuk setiap ibu-ibu tunggal di seluruh Indonesia ini, Tuhan, balik lagi kepada Engkau, mengenal Engkau dan mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah kami Tuhan selalu memegang Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, karena itu firman-Mu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami mau mencari Tuhan, maka segala sesuatunya, dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri mencukupi segala kebutuhan kami, karena itu adalah firman daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini juga kami mau menyerahkan Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu sendiri mengatakan, karena Engkau mengasihi, Engkau adalah Bapa setiap anak yatim. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anak kami Tuhan, bagi mereka yang masih sekolah, biarlah mereka 10 kali lebih cerdas. Kami mau Tuhan, Kau sendiri memilih Tuhan, teman-teman untuk anak-anak kami Tuhan. Jauhkan mereka dari bahaya Tuhan. Tetapi Tuhan, Kau tetap tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Materaikan mereka dengan api Roh Kudus-Mu, karena mereka adalah milik daripada Engkau. Biarlah malaikat selalu, penyertaan-Mu selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dan bagi mereka Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, kami mau menyerahkan itu semua ke tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri memilih pasangan hidup yang seiman Tuhan, yang dapat menuntun mereka lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sekali lagi setiap rencana daripada iblis yang jahat Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tapi Engkau sendiri melindungi anak-anak kami, jauhkan mereka dari segala sesuatu bahaya Tuhan. Tapi lindungi mereka Tuhan di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sudah bekerja Tuhan, Engkau sendiri memilih pekerjaan yang tepat. Jauhkan mereka daripada hal-hal yang bahaya. Tapi Tuhan, biarlah Engkau selalu menanamkan firman-Mu dalam hati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap daripada ibu-ibu tunggal di dalam nama Yesus. Biarlah kami selalu datang kepada Engkau, karena kami tahu di dalam Engkau adalah perlindungan bagi kami semua dan seluruh rumah tangga kami. Dan kami juga mau serahkan setiap masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, selalu baik, dan sampai Maranatha Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, sebagai hamba-Mu Tuhan, kami perkatakan biarlah kasih daripada Allah Bapa, berkat-berkat daripada Allah Bapa secara rohani, secara jasmani melimpahi saudara sekalian semua. Kekuatan daripada Dia itu melimpahi saudara, kesehatan daripada Tuhan melimpahi saudara sekalian, damai sejahtera dan segala sesuatu kasih melingkupi saudara, dan juga cinta kasih daripada Yesus Kristus itu selalu beserta saudara, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, kami yang semua percaya mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Ingat, jangan putus asa, jangan kecil hati, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan Allah Bapa dikatakan adalah Allah bagi setiap anak yatim dan juga kepala rumah tangga daripada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.